Hai guys, masih ingat sama kita kan? Aku Jessie. Aku Lisha. Aku Ruben. Dan aku Deo. Gak kerasa ya, kita sudah ada di episode 4, yaitu Ruang dan Waktu. Kali ini kita akan bahas banyak hal nih. So, enjoy our podcast guys. Hai Jessie, bagaimana kabarmu? Kita kan beda kelas nih, lalu minggu lalu kita libur. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Halo Cia, kabar aku baik banget. Semuanya lancar dan aku senang sekali karena kemarin berlibur. Kamu sendiri bagaimana? Wah, keren. Aku sama kayak kamu kok. Puji Tuhan banget semua lancar. Terus nih, by the way, bagaimana usaha yogurtmu? Lancar nggak? Usaha yogurtku lancar banget setelah kamu, Deo, Ruben membantuku untuk memecahkan masalah usahaku yang tentang ada kesalahan di harga pokok produksi itu. Kamu kan temanku, pasti jika temanku kesusahan aku pasti bantu dong sama yang lain. Terus produk kamu udah ekspor kemana aja, Jess? Iya, terima kasih ya. Produkku sudah sampai di Makassar, lalu Surabaya, banyak deh. Udah lumayan jauh juga ya, Jess. Kamu keren banget. Oh iya, aku boleh minta tolong kamu nggak? Boleh dong, emang kamu mau minta tolong apa? Nih, aku ada tugas di kelasku. Aku harus mencari informasi dari seorang wirausaha tentang bagaimana cara pemasaran produk agar produk itu diminati oleh banyak orang dan dikenal luas. Oke, aku bisa bantu. Kamu pas banget tanyanya ke aku. Aku kan ada usaha yogurt itu. Nah iya, makanya aku tanya kamu, Jess. Terus jadi gimana kamu memasarkan produkmu? Jadi Cia, dalam pemasaran produk harus ada 4P dan 7P. Jika 4P melibatkan produk, harga, tempat, dan promosi, maka 7P menambahkan bukti fisik, proses, dan orang. Meskipun ada 4P untuk memperjelas bauran penjualan yang strategis, 7P itu dibuat lebih dalam untuk menganalisa kondisi pasar yang jauh lebih dalam. Kalau 4P itu adalah produk, harga, tempat, dan promosi, terus 7P apa, Jess? 7P itu ada harga. Harga yang dimaksud di sini adalah berapa uang atau jumlah pembayaran yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Lalu, produk yang dimaksud di sini tidak selalu berupa barang yang memiliki bentuk fisik, bisa dalam barang atau jasa. Tempat, penentuan tempat yang tepat untuk menjual produk sangat penting untuk meningkatkan pembelian. Promosi juga salah satu hal yang penting agar produk kita bisa dikenal orang. People, masuknya orang ke dalam salah satu komponen bauran pemasaran menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan usaha. Ada kemasan juga, seperti yang kamu tanyakan kemarin-marin. Udah tahu fungsinya kan? Yang terakhir, ada proses. Proses pelaksanaan dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia, atau mesin, atau kombinasi. Setelah semua itu sudah terpenuhi, terus gimana, Jess? Nah, setelah itu semua sudah terlaksanakan, kita juga harus mengenal tentang pesaing dan konsumen, strategi pemasaran, rencana pemasaran, dan media pemasaran. Media pemasaran yang aku pakai beragam sih. Ada yang langsung tatap muka yang berarti kunjungan penjualan ke kios kita. Ada pemasaran surat langsung yang berarti terdiri atas pengiriman tawaran, pemberitahuan, pengingat kepada seseorang di alamat tertentu. Salah satunya contohnya memakai email. Pemasaran melalui katalog dan media sosial. Ada pemasaran melalui iklan poster. Kalau gitu kamu sering pakai cara pemasaran yang mana? Pakai yang cara pengemasan menggunakan media sosial udah cukup banget kalau buat aku. Oh begitu. Oke Jessie, terima kasih ya udah bantu aku buat tugas. Informasimu sangat bermanfaat.
Oke Lisha, by the way, Deo sama Ruben mau kesini nih buat tanya terkait tugas-tugas. Oh gitu. Hai guys, ngomongin apaan nih? Iya, aku sepertinya akan ikut OSIS tahun depan. Gimana menurut kalian? Keren tuh, ikut aja Ben. Iya, setuju, ikut aja. Nanti kamu bakal tahu fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah melalui kegiatan OSIS. Iya, emang fungsinya apa tuh? Fungsi manajemen dalam sekolah itu buat mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Terus menetapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Masa kalian belum tahu? Itu sudah dibahas di pelajaran ekonomi tahu. Kan kita beda kelas, Jess. Ya belum tahu. Ya udah, itu bocoran pelajaran ekonomi dari aku ya. Iya guys, kalian sadar gak sih kalau sekarang banyak perubahan masyarakat di kondisi pandemi sekarang ini? Iya nih, sekarang di masa pandemi ini kita harus menjaga jarak satu sama lain, atau dengan diam di rumah masing-masing atau melakukan isolasi. Biasanya kan kita bisa melakukan sentuhan fisik, tapi sekarang kita harus menjaga jarak antar sesama. Tapi hal ini dilakukan untuk mengurangi angka penyebaran penyakit di masyarakat. Nah, iya. Tapi sekarang di masa pandemi ini adanya jarak yang tercipta dalam masyarakat akibatnya pandemi. Gimana ya cara kita menunjukkan rasa empati pada masyarakat yang menderita dengan aksi sosial dalam masyarakat? Aku berpikir dengan manusia mau berkorban yang harus bisa peduli dengan lingkungan di sekitarnya, baik sosial maupun fisik, seperti apa yang sudah Yesus lakukan bagi umatnya. Maka tradisi tentang aksi sosial ini harus diwujudkan supaya kita sungguh bisa memaknai apa itu pengorbanan. Ngomong soal pandemi nih, negara pasti mengetatkan pertahanan dan keamanannya kan? Menurut kalian, apa sih arti dari pertahanan dan keamanan? Menurut aku, pertahanan dan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Wah, betul sekali itu Deo. Kita harus menjaga pertahanan dan keamanan NKRI dalam berbagai ancaman. Terus menurut kamu, ancaman apa saja yang merusak pertahanan dan keamanan NKRI? Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan NKRI sangat banyak. Menurutku terbagi menjadi 3 macam, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida, yaitu ancaman yang memadukan ancaman militer dan ancaman non-militer. Oh begitu, terus menurutmu apa perbedaan dari ketiga ancaman pertahanan keamanan itu deh? Pertama, ancaman militer yaitu ancaman yang melibatkan kekuatan senjata oleh negara lain untuk melakukan aksi pendudukan di Indonesia melalui invasi, bombardemen, blokade, pengiriman kelompok bersenjata. Kedua, ancaman non-militer yang merupakan ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan, teknologi, dan kesehatan umum, serta legislasi. Ketiga, ancaman hibrida dapat berupa gabungan ancaman konvensional, asimetrik, cyberwar, dan war by proxy. Wah, terima kasih Deo atas penjelasannya. Aku jadi lebih tahu, bangsa Indonesia memang bangsa majemuk yang terdiri dari beribu pulau. Oleh karena itu, banyak ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Pasti sering adanya perbedaan dan perdebatan, tapi tetap bersatu. Menurut kalian apa pengertian dari debat? Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Bila perlu, ditambah dengan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Berdebat boleh, tapi tidak boleh memecah belah persatuan. Menurut kalian sendiri, gimana guys? Iya bener Cis, kita tetap harus menjadi bangsa Indonesia yang kuat dan bersatu padu. Debat juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan kegiatan diskusi lainnya. Deo, apa kamu bisa menjelaskan padaku apa saja karakteristik dari debat itu? Oke,
Aku akan menjelaskan padamu tentang beberapa karakteristik debat, yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu pro, pihak yang menyetujui topik atau tema, dan kontra, yaitu pihak yang tidak menyetujui topik atau tema. Adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Adanya proses adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Jadi, pada intinya kegiatan debat untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan menambah permasalahan. Aku berharap agar negara ini tetap menjadi negara yang kuat dan bersatu. Salah satunya jika warga negaranya tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Bagi gereja Katolik, memandang kitab suci dan tradisi sebagai sumber yang sama pentingnya dari satu pewahyuan yang diberikan Kristus dan dipercayakan kepada para rasul dalam bimbingan Roh Kudus. Bisa bantu sebutkan tradisi suci apa sajakah yang ada dalam gereja Katolik? Bisa. Tradisi gereja atau tradisi suci yang diajarkan oleh gereja Katolik adalah tradisi apostolik, yaitu tradisi yang diperoleh dari para rasul yang diperintahkannya oleh Kristus untuk mewartakan semua perintahnya. Contohnya apa tuh? Liturgi dan sakramen-sakramen, Katesimus Gereja Katolik, tulisan pengajaran dari Bapak Gereja dan para orang kudus, santo atau santa, yang sesuai dengan pengajaran magisterium. Okay, thank you Deo, and may we all be able to live the tradition and teaching of Christ in order to have peace in life. That's right. Anyways guys, today in my class I have an assignment to make proverb. Do you know what is proverb? I know, proverb is a short sentence that people often quote, which give advice or tells you something about life. What is generic structure of proverb? Generic structure of proverbs are a statement, often a proverb, plus speaker, plus context, phrase, or subclause. You are so smart. Thank you guys. You're welcome, Deo. Hey, wait guys, will I still remember? Do you know what is the context? Because I forgot. I just forgot too. Me too. I know guys, recontext is a text that is telling the reader about one story, action, or activity. Oh, now I know. What is the generic structure of recontext? Still remember, there are orientation, even reorientation. Oh, I see. Guys, kalian sadar gak kalau kehidupan manusia itu tidak lepas dari ruang dan waktu? Kayak kita tadi nih bicarain seputar tugas sekolah. Di dalamnya terdapat ruang dan waktu. Arti ruang dan waktu sendiri itu, ruang adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Lalu waktu merupakan konsep penting dalam sejarah karena selalu ada di dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Sih, belum tentu kita besok membicarakan topik yang persis. Jadi kegiatan yang kita lakukan tadi hanya terjadi satu kali. Terus, hubungan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu itu memiliki arti bahwa tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang dan tidak dilepaskan dari hitungan waktu yang terus berputar. Yap, bener. Contohnya aja proses usaha yogurtku menjadi peristiwa sejarah untuk kehidupanku. Jadi teman-teman, kehidupan manusia itu pasti sangat berkaitan dengan ruang dan waktu. Karena manusia merupakan aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Ruang merupakan panggung ketika peristiwa sejarah berlangsung. Waktu merupakan seluruh rangkaian saat proses, perbuatan, dan keadaan berlangsung. Oke guys, segitu dulu podcast kami. Bye!